Terus selanjutnya kalau artis-artis biasa-biasa di Indosiar itu banyak. Ya termasuk Sarwenda itu juga ke sini. Di balik sosoknya yang anggun, elegan dan feminim, Sarwenda ternyata pernah menjalani ritual mistis di Gunung Kawi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Namun bagi pembencinya, pengakuan si juru kunci justru jadi amunisi menyerang Wenda. Menuding Wenda lah dalang dibalik teror mistis, hingga kisah sakit-sakitan yang pernah dialami Ruben Onsu selama ini. Sapi ya di sini motongnya Pak, dekat sini. Besar sapinya ini. Iya, gede banget ya. Gede. Oh, ini dari orang yang berhasil. Iya, orang-orang berhasil motong sapi seperti ini. Oke, syukuran gitu ya. Syukuran. Mengucapkan rasa terima kasih. Terus ini Pak, kalau kayak artis-artis ada yang kesini juga nggak Pak? Banyak sekali Pak. Banyak. Siapa yang Ya termasuk zaman dulu mulai Ica Trisnawati, Edi Sud, Panceponda itu yang paling pertama ke sini. Terus selanjutnya kalau artis-artis biasa-biasa di Indosiar itu banyak. Ya termasuk Sarwenda itu juga ke sini. Itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara ke sini Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh? Iya ya, ritual. Oh, ritual juga tuh? Iya, ritual. Bahkan dia sampai membuat film di sini juga. Bikin film di sini. Iya, yang kemarin ada yang itu 4 sekawan itu. Iya. Ya itu ya di sini bikin filmnya ya. di sini. Tapi diambil alihkan dinamakan Gunung Klawi gitu. Tapi asli di sini itu bikinnya. Dibilangnya Gunung Klawi, padahal Gunung Kawi. Gunung Kawi ya, disimpangkan. Kalau pengusaha besar di Indonesia siapa di sini? Wah ya banyak Pak kalau pengusaha besar. Contohnya seperti keluarga besar Sudono Salim, Pak Lim Solyong. Siapa itu Pak? Itu yang punya BCA dulu Pak, yang pernah meninggal itu. Singapura. Sekarang tinggal anaknya seperti Pak Antoni Salim, Pak Andri Salim itu. Pada doa gitu Pak? Ya doa Pak. Selain doa juga bersyukur pasti kalau sini bikin selamatan tumpeng. Bersyukur sini ya? Iya, kadang-kadang ya sampai motong kambing, sapi pasti. Masih sering balik nggak Pak keluarganya ke sini? Sering balik, setahun 4 kali Pak. Setahun 4 kali? Iya, bikin bagi-bagi sembako. Awal ini kalau udah percaya sembakonya ya ada nih. Ada fotonya Pak? Loh ya ada, bikin sembako. Banyak bagi-bagi sembako gitu. Bagi-bagi sembako sampai mendata masyarakat ini berapa jumlahnya gitu. Kalau yang cerita-cerita katanya habis dari Gunung Kawi dia dikejar jin, dicekek jin lah, dijadiin tumbal, itu benar nggak Pak? Tapi cerita orang memang bener lah, ini loh ngedum beras. Ini nih. Ini acaranya Bos BCA itu Pak. Beras. Iya, ini bagi-bagi. beras berapa ton gitu? Ton? Iya, ton-tonan. Waduh. Kalau sini buahnya Pak. Iya. Kalau politikus besar sini siapa aja Pak? Dulu presiden ya belum jadi presiden ya Pak Jokowi yang ke sini. Waktu menjabat wali kota. Belum jadi presiden, masih mencalonkan wali kota Solo. Itu diwakilkan atau Pak Jokowi? Pak Jokowi sendiri. Waktu itu kan istilahnya dia kan sebagai pengusaha mebel. Oh iya. Itu juga mencari kelancaran usahanya. Ya, dan datang berkunjung cuma lihat-lihat atau ya ngebawa dupa? Ziarah. Bawa dupa sama itu juga. Iya. Setelah berhasil di sini lagi Pak? Waduh, tim suksesnya saja. Datang sini. Selalu ya. Siapa tuh Pak? Lah banyak Pak sini. Ya, Sarwenda itu juga ke sini. Benarkah Sarwenda melakukan pesugihan di Gunung Kawi? Isu pesugihan yang mengaitkan nama Sarwenda bermula dari viralnya potongan video wawancara seorang pria yang mengaku sebagai juru kunci Gunung Kawi nih teman-teman. Dalam video tersebut yang menyebutkan nama Sarwenda dan mengaitkannya dengan ritual mistis yang pastinya nih langsung memicu spesifikasi liar di media sosial. Sejumlah warganet mengaitkan klaim ritual pesugihan tersebut dengan kondisi kesehatan mantan suaminya Ruben Onsu, teman-teman, yang beberapa waktu lalu sempat mengalami masalah kesehatan.
Dan for your information teman-teman, Gunung Kawi yang berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur ini sangat melegenda sebagai pusat pesugihan di Indonesia teman-teman. Beratang ini berpusat di area pesarian Gunung Kawi, tempat makam tokoh ternama keramat pastinya Eyang Jogo dan Eyang Raden Mas Iman Sujono teman-teman. Tapi silent dulu teman-teman. Hingga saat ini belum ada bukti konkret yang memvalidasi pernyataan juru kunci tersebut teman-teman. Pihak Sarwenda pun belum memberi tanggapan resmi mengenai kabar gosip ini. Datangnya Sarwenda sama kru ke Keraton Gunung Kawi. Kebetulan pada saat itu saya orang satu-satunya yang mendampingi Sarwenda bersama kru memulai acara sampai selesai, sampai pulang. Saya betul-betul mendampingi dan saya pun juga tahu kronologi, maksud dan tujuan Sarwenda sama kru semuanya datang ke Keraton Gunung Kawi. Informasi yang beredar di media sosial saat ini sedang memanas-manasnya memojokkan, memfitnah sosok Sarwenda yang katanya datang ke Keraton Gunung Kawi mencari pesugihan, mencari syarat. Itu tidak benar adanya. Saya bertanggung jawab penuh. Tidak benar adanya. Saya yang tahu maksud dan tujuan kesini, semuanya Sarwenda dan kru adalah untuk mengekspos, gugah sejarah, kepingin membuat film. Memang ada beberapa tahapan untuk masuk ke sana, tapi itu bukan bentuk dari ritual. Itu bentuk dari penghormatan karena bertamu. Pada waktu itu memang saya suruh bikin tumpeng. Bukan sesaji, tumpeng. Itu sebagai bentuk terima kasihnya dan bentuk pamitnya beliau datang ke tempat sakral. Kalau kasarannya orang sekarang itu sebagai syukuran lah, dimakan bareng-bareng kok. Dan pada waktu itu pun juga rame banget di sini. Aku juga koordinasi sama semua muspika, semua masyarakat yang berkecimpung di Keraton Gunung Kawi. Jadi di sini saya klarifikasi lagi. Dengan adanya isu Sarwenda datang ke Keraton Gunung Kawi untuk mencari pesugihan itu tidak benar adanya. Ini kalau pandangan aku, pendapat pribadi aku. Untuk orang-orang di luar sana, baik konten kreator atau siapapun kalian itu loh, yang pengen sekali pansos kepada nama besarnya seorang Bunda Sarwenda Official, monggo sah-sah aja. Tapi yang positif dong. Minimal kalian itu cari referensi berita-berita tentang beliau dulu, ya, supaya ketika kalian itu mau pansos sama dia, berita yang kalian naikkan itu adalah suatu kebenaran, hal yang positif, dan yakin dan percaya deh, kalau kalian pansos dengan cara yang baik dan benar, terus dengan berita-berita yang positif, narasi yang positif, hal-hal yang memang pernah dilakukan sama beliau, dan itu menunjang karir beliau, terus kalian juga mendapatkan keuntungan dari hal itu, monggo, kita sebagai Sarjas juga pasti support kok akun-akun kalian gitu. Tapi kalau kalian mau pansos dengan nama besar beliau, tapi informasi yang kalian sajikan, yang kalian suguhkan adalah hal yang tidak ada kebenarannya sama sekali dan jatuhnya kepada fitnah, menggiring opini negatif untuk menjatuhkan kredibilitas dan nama baik beliau, itu jujur kalian nggak sedang berperang dengan beliau, dengan Bunda Sarwenda, tapi kalian sedang berperang dengan para Sarjios sayang. Karena kita nggak bakalan tinggal diam, kita nggak akan pernah terima. Ya, monggo silahkan saja kalian mau berpansos ria dengan nama besar beliau gitu. Tapi carilah referensi berita-berita tentang beliau yang baik dan benar gitu ya. Konten-konten kalian juga pasti akan kita support dengan tulus dan ikhlas. Kita akan ngeramein juga video-video kalian gitu. Tapi jangan salah ketika berita-berita yang kalian suguhkan ke publik, apalagi itu sifatnya adalah hoax, penggiringan opini negatif untuk menjatuhkan seseorang. Maaf, kalian tidak sedang berperang dengan orang yang sedang kalian jatuhkan, tapi kalian sedang berperang dengan kita, sayang. Kalian perang narasi, karena kita semua punya bukti.
kita para sarjas di sini tidak ujuk-ujuk membela, tapi kita semua ada di belakang mereka tuh, kita tahu cerita apa tentang mereka, kita tahu. Jadi ketika ada berita-berita yang negatif tentang mereka, kita juga akan menyiapkan berbagai bukti tentang kebenaran, ya, untuk membantah semua berita-berita negatif yang kalian suguhkan ke publik. Tapi ini buat para orang-orang awam di luar sana yang tidak terlalu mengetahui atau tidak terlalu mengikuti perjalanan kehidupan dari Bunda Sarwenda, kalian juga jangan kemakan hoax berita apapun yang disuguhkan yang mendiskreditkan beliau, Bunda Sarwenda, yang menyudutkan beliau, menjatuhkan kredibilitas beliau, nama baik beliau. Kalian tuh jangan telan mentah-mentah, sayangnya. Jangan telan mentah-mentah, cari tahu dulu, ya. Beliau tuh punya banyak akun media sosial kok. YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada, Thread ada, semua di berbagai aplikasi ada kok. Beliau banyak men-share tentang kegiatan beliau, apapun yang beliau lakukan. Kalian bisa men-share di situ, bisa mencari di situ gitu loh. Ya. Jadi bisa meng-compare berita-berita yang kalian lihat dengan kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Kalian bisa menggali kok lewat konten-konten beliau gitu. Oke, gitu aja pesannya. Monggo kalau mau pansos silakan, tapi ingat pansosnya yang baik dan benar. Jangan berita-berita negatif yang lu naikin, ya. Bye. Atau Jordi lagi live nggak? Mau live baru. Oh, aku lagi live. Kenapa? Live. Pada bilang aku ada orang yang bikin berita, udah kebales sih komennya. Katanya gue ke gunung mana yang waktu itu kita syuting, Uncle. Coba jelasin dong, Uncle. Ada juga lihat. Ada juga lihat. Oh my god, gue yang kedua apa nggak salah sekali. Oh iya. Uncle, kamu nggak kangen aku datang kek? Mana sih nih? Oh, Gunung Kawi. Gimana sih cara kita live bareng tuh gimana sih caranya? Cara live bareng tuh gimana ya? Ya bisa. Itu kalau dari device bisanya dari handphone. Oh ya, biasanya dari handphone, nggak bisa Uncle katanya. pakai kamera. Gimana Uncle, kita syuting apa itu waktu itu? Coba Uncle jelasin, aku nggak mau jelasin ya sama Uncle ya. Coba Uncle. Syuting KBP itu dulu mah, Gunung Kawi. Ada juga udah save lagi videonya, lucu banget, orang bilang. Itu perginya sama aku guys, di sana guys. Syuting. Aku disuruh bukan? Aku tadinya mau pergi nggak? Nggak mau. Terus Bunda jadi bintang tamu, itu hostnya malahan aku sama yang lain-lain di sana gitu. Ada cerita apa lagi? Pelan-pelan aja Uncle. Satu dulu. Dia juga belum sempat bahas. Iya kan? Angka Hah? Aduh kunci. Nah, kan gue udah bilang tadi. Aku sih kan aku pada prinsip aku tidak membocorkan berita apapun, cuma kayak masih menjaga kan aja udah. Ya, makanya kadang tuh berita suka dibalikin ya. Ya sekarang mah kalau ada berita jauh udah gitu aja beres, Iya. ya kan? Ya udah. Oke. Uncle, kapan main ke rumah lah kok? Ya nanti ada beli yang ada bilang ada beli tapis, tapi ntar buat kalau itu aja buat calon cicit. Kemarin waktu Cici Tania kesini dia kasih Cici Tania ada di Jepang masih selain itu. kayaknya dia masih simpan cemilan aja, dia bilang gitu. Makanya ada bilang ada beli cemilan tapi jangan ada kirim, jadi kalau dia main tuh ada Ada cemilan cemilan, gitu. iya. Ya udah. Gitu. Siapa Uncle? Oke Bun, semangat lainnya kita menuju Ramadan. Uncle, betul sekali. Ini sekarang waktunya kita kerja lagi. Mari kerja. Yuk. Bye Uncle. Bye.